Saya Teli Mariani Tefnai dari kelas 5B D4 dengan NIM 22231427724. Di sini saya membuat video presentasi dengan judul materi aset lancar. Selamat menonton. Yang pertama, definisi kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek siap dicairkan menjadi kas. Bebas risiko perubahan nilai yang signifikan, serta jatuh tempo maksimal 3 bulan terhitung tanggal perolehannya. Kas terdiri dari 1. Uang tunai. Uang tunai adalah uang kertas dan atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk di dalamnya uang tunai dan atau koin dalam mata uang asing. Yang kedua, saldo simpanan di bank. Saldo simpanan di bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah di bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Setara kas dapat berupa deposito pemerintah yang berumur 3 bulan. Yang berikutnya, pengakuan dan pengukuran. Penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah dapat dilakukan dari: yang pertama, penerimaan atau pengeluaran kas dari BUN. Yang kedua, penerimaan atau pengeluaran kas dari kementerian atau lembaga. Kas dan setara kas diakui pada saat: 1. Memenuhi definisi kas dan atau setara kas. 2. Penguasaan dan atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. Transaksi kas dapat terjadi berupa: 1. Penerimaan kas. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke rekening kas umum negara yang menambah saldo uang negara. Penerimaan kas melalui BUN dipengaruhi oleh: yang pertama, penerimaan pendapatan, yang kedua, penerimaan pembiayaan, dan yang ketiga, penerimaan kas. Yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening kas umum negara yang mengurangi kas negara. Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya atau transitoris. Berikutnya contoh penyajian kas dan setara kas pada LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2019. Teman-teman bisa melihatnya pada slide yang sudah saya tampilkan. Nah, setelah kita melihat dari contoh penyajian kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2019, di sini kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan, kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Jika ada beda dengan nilai sebelumnya, maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, teman-teman, setelah itu, pengungkapan kas dan setara kas dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kas dan setara kas dalam catatan atas laporan keuangan itu memuat: yang pertama, ada kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, ada penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Dan yang ketiga, ada rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan. Yang keempat, kas di bendara pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Yang kelima, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya bila ada. Yang ketujuh, selisih kas bila ada. Yang kedelapan, rincian setara kas termasuk jenis dan jangka waktu. Yang berikutnya ada definisi dan klasifikasi piutang jangka pendek. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh suatu entitas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Jenis piutang jangka pendek yaitu piutang pajak, piutang bukan pajak, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, bagian piutang jangka panjang, beban dibayar di muka atau uang muka belanja, piutang BLU kegiatan operasional dan non-operasional BLU, piutang transfer ke daerah. Yang berikutnya ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan proses pengakuan piutang jangka pendek saat timbul hak tagih antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan, dan kerugian negara yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Pengukuran piutang pajak, piutang bukan pajak, bagian lancar TPA, bagian lancar TP atau TG, bagian lancar PJP, beban dibayar di muka, piutang BLU, dan piutang transfer.
Definisi dan ruang lingkup persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras. Pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Biaya yang diukur dengan andal tersebut didukung oleh bukti atau dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral. Penyajian dan pengungkapan persediaan. Pencatatan persediaan adalah dengan metode perpetual dan FIFO. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, Satuan Kerja melaksanakan stock of name. Persediaan yang dilakukan setiap semester. Hasil inventarisasi fisik digunakan sebagai dasar perhitungan beban persediaan dan sebagai dasar penyesuaian data nilai persediaan yang berguna bagi pengendalian pengelolaan persediaan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang. Yang berikutnya definisi dan klasifikasi investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Dapat segera diperjualbelikan secara bebas atau dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya, pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas untuk meningkatkan produktivitas aset dan berisiko rendah. Yang berikutnya jenis investasi jangka pendek, yaitu deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat utang negara atau SUN, saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali, dan yang terakhir ada reksadana. Yang berikutnya penyajian dan pengungkapan investasi jangka pendek. Penyajian dan pengungkapan investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan hasil dari investasi seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka pendek antara lain, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek, jenis-jenis investasi, perubahan harga pasar, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan perubahan pos investasi. Nah, yang berikutnya ada perlakuan khusus. Satuan Kerja SKPD tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek kecuali Satuan Kerja Badan Layanan Umum atau BLU. Satker BLU dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur atau idle cash. Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito.